Apakah kalian pernah bertanya, mengapa bintang yang tampak paling terang belum tentu bintang yang paling dekat? Itu karena apa yang kita lihat di langit bukan hanya dipengaruhi oleh jarak, tetapi juga dipengaruhi oleh kecerahan intrinsik dan cahaya yang sampai ke mata kita. Dan disinilah fotometri berperan. Fotometri adalah ilmu yang mempelajari intensitas cahaya yang tampak oleh mata manusia. Dalam astrofisika, fotometri digunakan untuk mengukur kecerahan bintang, galaksi, dan fenomena langit lainnya. Jadi, fotometri bukan cuma soal cahaya, fotometri juga mengajarkan kita bahwa apa yang kita lihat belum tentu mencerminkan apa yang sebenarnya. Penasaran bagaimana cara kerja fotometri dan mengapa fotometri sangat penting? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini dalam persiapan untuk kompetensi sains nasional di bidang astronomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Decha Nashifa Kennedy dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberuntungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Di materi fotometri ini terdapat beberapa subbab, yaitu yang pertama magnitudo, yang kedua sistem magnitud, yang ketiga magnitudo bolometrik, yang keempat surface brightness, dan yang kelima albedo. Pada video ini, kita akan belajar soal dan latihan soal dengan subbab materi magnitudo dan sistem magnitud. Sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Pada materi ini akan diperkenalkan mengenai objek dalam astronomi yang diteliti dengan cara observasi. Observasi dilakukan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Kira-kira ada 3 kelompok besar dalam observasi, yaitu pengamatan posisi benda langit atau disebut astrometri, lalu pengamatan energi yang diterima dari objek langit atau yang disebut juga dengan fotometri, dan pengamatan spektrum atau yang disebut juga dengan spektroskopi. Pada bagian ini, kita akan fokus mempelajari fotometri, dan di modul selanjutnya, kita akan fokus mempelajari spektroskopi. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai fotometri, silahkan teman-teman membaca buku Sakti Olimpiade Astronomi karya Toasti, Fundamental Astronomi karya Handu Kartunen, dan Mengenal Bintang-Bintang karya Profesor Winardi sebagai tambahan. Nah, pada subbab pertama ini, kita akan membahas magnitudo. Magnitudo adalah ukuran yang menyatakan kecemerlangan bintang. Magnitudo adalah energi dari bintang yang dinyatakan dalam fungsi logaritma. Perlu dicatat bahwa semakin kecil nilai magnitud, maka semakin terang bintang yang ditinjau. Magnitudo dibagi menjadi 2, yaitu magnitud semu dan magnitud absolut atau magnitud mutlak. Magnitud semu adalah magnitud yang menyatakan kecemerlangan bintang yang tampak atau diamati dari bumi yang dideteksi oleh suatu detektor. Sedangkan magnitud mutlak menyatakan kecemerlangan bintang yang sebenarnya, karena menganggap seluruh bintang berada pada posisi yang sama. Perlu disadari, bintang-bintang mempunyai jarak yang berbeda-beda dari kita. Misal, 2 buah bintang memiliki luminositas yang sama. Namun, karena jarak yang berbeda, bintang yang lebih dekat akan terlihat lebih terang dibandingkan bintang yang lebih jauh. Pokson merumuskan suatu persamaan yang dapat kita gunakan untuk menentukan magnitudo semu, yaitu M sama dengan min 2,5 log E plus C, di mana M adalah magnitud semu, E adalah flux yang diterima oleh detektor, dan C adalah sebuah konstanta yang bergantung pada detektor. Namun, menentukan konstanta C ini tidaklah mudah, sehingga jika dilakukan 2 buah pengamatan yang sama dengan detektor yang sama, maka kita dapat membandingkan kedua magnitud bintang dengan persamaan yang diturunkan dari persamaan Pokson, yaitu M1 min M2 sama dengan min 2,5 log E1 per E2. Sedangkan untuk menentukan magnitud mutlak
pada suatu objek, maka kita harus mengetahui jarak dari objek tersebut. Jika M kecil adalah magnitud semu, maka M besar adalah magnitud mutlak. D adalah jarak bintang, maka dapat dirumuskan M kecil min M besar sama dengan min 5 plus 5 log D, atau M min M sama dengan min 5 log P. M min M disebut dengan modulus jarak. Persamaan modulus jarak juga dapat dinyatakan dalam fungsi paralaks. Jika ditinjau dua buah bintang dengan salah satu magnitud mutlaknya diketahui, maka kita dapat mencari nilai magnitud bintang yang lainnya dengan syarat luminositas kedua bintang diketahui. M1 min M2 sama dengan min 2,5 log L1 per L2. Ternyata, cahaya bintang yang kita terima tidaklah menjalar di ruang hampa. Itu artinya tidak semua informasi gelombang elektromagnetik yang akan kita terima. Atmosfer kita dan materi antar bintang dapat menyerap gelombang elektromagnetik, sehingga harus dikoreksi dengan suatu besaran yang kita sebut dengan koreksi serapan. Jika kita menyertakan koreksi serapan tersebut, maka persamaan modulus jarak dapat dinyatakan dengan M kecil min M besar sama dengan min 5 plus 5 log D plus A. Nah, pada subbab kedua membahas tentang sistem magnitud. Sistem magnitud yang kita bicarakan di atas merupakan sistem magnitud untuk panjang gelombang yang bersesuaian dengan mata. Namun, kita dapat menyatakan magnitud untuk di beberapa filter panjang gelombang. Artinya, kita hanya meninjau magnitud di panjang gelombang tertentu. Misal, untuk di panjang gelombang biru, kita dapat menyatakan dengan magnitud B, yang artinya kita hanya meninjau energi yang kita terima di panjang gelombang biru saja. Berikut disajikan sistem magnitud yang biasa digunakan di astronomi pengamatan sesuai dengan panjang gelombang yang ditinjau. Setelah kita membahas materi, mari kita berlatih dengan soal-soal berikut ini. Soal pertama, sebuah bintang terdeteksi memiliki energi E dengan sebuah teleskop berukuran 4 inch. Setelah dilakukan perhitungan, ternyata magnitudo bintang tersebut adalah M. Kemudian diketahui jika materi antar bintang menyebabkan penyerapan pada bintang, sehingga seharusnya energi yang didapatkan adalah E aksen. Dari opsi di bawah ini, manakah perumusan magnitudo sebenarnya yang tepat jika persamaan magnitudo mengikuti aturan M sama dengan min 2,5 log E plus C? Jawaban yang tepat adalah opsi A. Kita bahas, untuk kedua kasus kita dapat tuliskan sebagai berikut. M sama dengan min 2,5 log E plus C. M aksen sama dengan min 2,5 log E aksen plus C. Lalu, kita eliminasi kedua persamaan sehingga M aksen min M sama dengan min 2,5 log E aksen per E. Sehingga persamaan untuk mencari M aksen adalah M aksen sama dengan M min 2,5 log E aksen per E. Soal selanjutnya, jika bintang tersebut memiliki magnitudo 0 pada pengukuran awal dan energi yang seharusnya diukur 1,4 energi awal, maka besar ekstinksi untuk kasus ini adalah? Jawaban yang tepat adalah opsi C. Kita bahas, ekstinksi dirumuskan oleh A sama dengan M min M aksen, di mana untuk kasus ini M adalah magnitudo yang belum dikoreksi penyerapan antar bintang dan M aksen adalah magnitudo setelah dikoreksi. Maka A sama dengan M min M aksen sama dengan min 2,5 log E per E aksen. A sama dengan min 2,5 log E per 1,4 E dan diperoleh A sama dengan 0,365. Soal selanjutnya, diketahui bintang tersebut adalah bintang mirip matahari dengan magnitudo mutlak M. Jika magnitudo pengamatan adalah M dan ekstinksi dinyatakan oleh A, maka persamaan untuk mencari jarak adalah? Jawaban yang tepat opsi D. Kita bahas, magnitudo mutlak
adalah magnitudo bintang, di mana diketahui bintang berada pada jarak D sama dengan 10 PC dari persamaan M-M sama dengan min 2,5 log L per 4 pi D kuadrat per L per 4 pi 10 kuadrat. M-M sama dengan min 5 plus 5 log D. Untuk kasus sebelumnya, M aksen min M sama dengan min 5 plus 5 log D. M min M sama dengan min 5 plus 5 log D plus A. Sehingga untuk perumusan jarak didapatkan D sama dengan 10 M min A plus 5 per 5. Soal selanjutnya, jika magnitudo mutlak matahari adalah 4,75 dan magnitudo pengamatan adalah 3, tentukan jarak bintang tersebut dari pengamat tanpa memperhitungkan ekstensinya. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Kita bahas. D sama dengan 10 M min M plus 5 per 5 sama dengan D sama dengan 10 M min M plus 5 per 5 sama dengan 4,47 PC. Soal selanjutnya. Hitunglah kembali bintang tersebut jika memperhitungkan ekstensi. Berapakah selisih jarak kedua bintang? Jawabannya yang tepat adalah opsi B. Kita bahas. Delta D sama dengan 10 M min M plus 5 per 5 min 10 M min M min A plus 5 per 5, sehingga diperoleh 0,691 PC. Soal selanjutnya, diberikan informasi mengenai sebuah filter yang baru saja didesain. Magnitudo bintang standar yang digunakan bukan merupakan bintang Vega, namun merupakan sebuah bintang dengan fluks 5,24 dikali 10 pangkat min 7 M pangkat min 2 nm. Berikut adalah data lengkap filter tersebut. Jika bintang Sirius diukur dengan menggunakan filter ini dan didefinisikan magnitudonya 2,3, berapakah energi yang diterima dari Sirius? Jawaban yang tepat adalah opsi D. Kita bahas. Kita dapat menggunakan Poisson untuk hal ini dengan XS min XST sama dengan min 2,5 log Fs per Fst. 2,3 min 0 sama dengan min 2,5 log Fs per 5,24 dikali 10 pangkat min 7. Fs sama dengan 6,30 dikali 10 pangkat min 8 W M pangkat min 2 Nm pangkat min 1. Soal selanjutnya. Jika filter pada soal nomor 6 dipasang pada teleskop di Thai National Observatory 2,4 M, berapakah jumlah foton yang diterima dari bintang Sirius dalam 1 menit? Asumsi efisiensi teleskop dan detektornya adalah 45%. Jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Kita bahas. Jika teman-teman bingung, teman-teman dapat menggunakan analisis satuan untuk mendapatkan satuan hanya joule saja. Energi total sama dengan 45% dikali A, teleskop dikali T dikali delta lambda dikali Fs. Didapatkan energi total sama dengan 45% dikali 1/4 pi 2,4 M pangkat 2 dikali 60 S dikali 10 Nm dikali 6,30 dikali 10 pangkat min 8 W M pangkat min 2 Nm pangkat min 1. Energi total sama dengan 7.695 dikali 10 pangkat min 5 J. Jumlah foton dapat kita peroleh dengan membagi energi total dengan energi satu foton. Perlu dicatat, energi total yang didapatkan berasal dari banyak foton. N sama dengan energi total per energi foton sama dengan energi total dikali lambda per Hc sama dengan 7.695 dikali 10 pangkat min 5 J kali 600 kali 10 pangkat min 9 Hc per 2,32 kali 10 pangkat 14 foton. Soal selanjutnya. Jika energi total dari foton yang diterima dari bintang Sirius digunakan untuk mengionisasi sebuah atom hidrogen, berapakah energi kinetik elektron yang lepas dari hidrogen tersebut? Jika diketahui energi minimal yang dibutuhkan untuk mengionisasi atom hidrogen adalah E sama dengan 13,6 eV. Jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Kita bahas, energi minimal E sama dengan 13,6 eV dikali 1602 dikali 10 pangkat min 19 J per eV sama dengan 2179 dikali 10 pangkat min 18 J.
Sedangkan energi total bintang Sirius adalah energi total sama dengan 7.695 dikali 10 pangkat min 5J. Sehingga energi kinetiknya adalah energi total dikurang E sama dengan 7.695 dikali 10 pangkat min 5J. Soal selanjutnya, atmosfer kita menyerap dan menghamburkan gelombang elektromagnetik yang datang padanya sehingga menyebabkan ekstinksi oleh atmosfer. Diketahui jika bahwa semakin besarnya jarak zenit, maka semakin besar penyerapannya, karena massa udara. Jika persamaan energi yang diserap oleh atmosfer setara dengan persamaan E sama dengan E omikron eksponensial dalam kurung min tau omikron sek Z, di mana E omikron adalah energi sebelum, tau omikron adalah tebal optis pada jarak zenit 0, dan Z adalah jarak zenit. Tentukan persamaan untuk mencari magnitudo setelah serapan jika diketahui magnitudo sebelum serapan adalah M omikron. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kita bahas M min M omikron sama dengan min 2,5 log E per E omikron. M min M omikron sama dengan min 2,5 log E. Omikron eksponen dalam kurung min tau omikron sek Z per E omikron M sama dengan M omikron plus 1086 tau omikron sek Z. Soal terakhir. Jika magnitudo pada jarak zenit 40 derajat adalah 5146 dan pada jarak zenit 30 derajat adalah 5132, tentukan magnitudo pada jarak zenit 45 derajat. Jawaban yang benar adalah opsi B. Kita bahas, dari jawaban nomor 9, kita bisa mengubahnya menjadi M1 min M2 sama dengan 1086 tau omikron. Dalam kurung sek Z1 min sek Z2 tau omikron sama dengan M1 min M2 per 1086 dikali dalam kurung sek Z1 min sek Z2 sama dengan 0,0855. Misal, jarak zenit ketika Z sama dengan 45 derajat adalah M3, maka M3 min M2 sama dengan 1086 tau omikron dalam kurung sek Z3 min sek Z2. M3 diperoleh 5156. Dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman tentang magnitudo dan sistem magnitudo dalam fotometri dapat membantu teman-teman tidak hanya memahami bagaimana ilmuwan mengukur kecerahan bintang, tetapi juga menyadari pentingnya skala ini dalam membandingkan intensitas cahaya berbagai benda langit, serta mengaitkan konsep tersebut dengan fenomena langit yang dapat diamati secara langsung, seperti perbedaan terang gelap bintang, fase bulan, atau pergerakan planet yang terlihat dengan mata telanjang. Wah, berdasarkan materi tadi yang kita bahas, kita jadi tahu bahwa magnitudo dan sistem magnitudo dalam fotometri merupakan kunci penting dalam mengukur dan membandingkan kecerahan benda-benda langit loh, yang memungkinkan para astronom memahami lebih dalam struktur dan sifat alam semesta yang luas ini. Agar pemahaman tentang materi lebih luas lagi, saya sarankan teman-teman menyimak video lanjutannya ya. Semangat!